Sumila, Blak Sumebla, Jabarno Serateng Gelar, Angling Kusuma, Landanur Wenda, Kir Sumingkir, Lak Sumila, Blak Sumebla, Jabarno Serateng Gelar, Angling Kusuma, Landanur Wenda, Blak Sumebla, Blak Sumebla, Blak Sumebla. Kir Sumingkir, Lak Sumila, Blak Sumebla, Jabarno Serateng Gelar, Angling Kusuma, Landanur Wenda, Kir Sumingkir, Blak Sumebla, Blak Sumebla, Blak Sumebla. Kir Sumingkir, Lak Sumila, Blak Sumebla, Jabarno Serateng Gelar Angling Kusuma, Lak Sumila. Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Angling Kusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Ya, dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Benarkah itu yang akan terjadi? Hanya karena perkawinan, dia akan pergi dari Malwapati? Iya, Gusti Ayu. Karena itulah yang tersurat dalam Kandaning Ringgit Purwo. Lalu, bagaimana dengan putraku dan Nurwenda, Nyi Rampak? Kita lihat. Raden dan Nurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta, Gusti Ayu. Baik, Nyi, baik. Kalau begitu, akan kupercepat proses kepergian Angling Kusuma dari Malwapati. Kelihatannya itu langkah pertama yang harus kulakukan. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Angling Kusuma dengan cara. Kamu lihat saja nanti. Benar-benar kabut sihir ya, Nyi? Kabut buatan. Iya, Ngoh. Sepertinya penyihirnya dan kabut itu kabur semua. Lihat, Ngoh. Apa ini? Paru. Makan dulu yuk. Paru. Makan saja yang kamu pikirkan. Itu kereta dan para pengawal Gusti Dewi Sukesi, Nyi. Di rumah siapa, Nyi? Oh, lagi makan di warung ya, Nyi ya? Warung? Tidak mungkin. Biar sudah Wirat yang mencari tahu.
Baik, Nyi Jantur. Wirat, Nyi Jantur bilang apa? Gusti Dewi Sukesi ada di dekat sini, di sebuah rumah. Kita harus belok kiri. Iya. Ayo. Iya. Oh, di pojok itu warung ya, Nyi ya? Lihat itu. Perhatikan baik-baik. Iya, benar. Itu kereta Malopati. Siapa penumpangnya, Kang? Gusti Ayu Dewi Sukesi. Hah? Gusti Ayu Dewi Sukesi? Iya. Tidak salah lihat, Kang. Tidak. Kenapa ke situ? Itulah yang aku tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Supaya tidak salah, kita harus lapor kepada Gusti Prabu Kertanegara. Ya, setuju. Ayo. Ayo. Ke rumah Nyi Rampak, Gusti. Apa kamu bilang? Gusti Muni Dewi Sukesi ke rumahnya Rampak? Dukun dan peramal itu? Kasinggihan dawuh, Gusti Prabu. Kalian tidak salah lihat? Tidak, Gusti. Ada pengawal dari Malopati atau tidak? Ada, Gusti. Tapi pengawalan yang sangat kecil. Hanya 2 pengawal kereta dan 4 prajurit berkuda. Ini aneh. Ya sudah, kamu pergi. Mohon pamit, Gusti. Benar-benar aneh. Mohon maaf, Gusti Prabu. Ya. Ini mungkin karena Gusti Ayu menganggap bahwa kunjungannya ke Kartanegara ini bukan kunjungan resmi. Sehingga tidak perlu pemberitahuan dan pengawalan besar-besaran. Ya, bisa saja begitu. Tapi pergi ke Nyi Rampak dan tidak menghadapku lebih dulu. Terasa aneh bagiku. Ngarso Jero? Nyadong dau, Gusti Prabu. Apa yang Yayi ketahui tentang Nyi Rampak? Nyi Rampak itu seorang peramal, Gusti. Keahliannya cuma meramal, tidak lebih dari itu. Yayi percaya dengan ramalan? Mohon maaf, Gusti. Saya tidak percaya pada apa yang disebut ramal-meramal itu. Nah, itu yang aku harapkan. Tapi kenapa putriku lebih mementingkan ke Nyi Rampak daripada menghadapku? Ada apa ini? Gusti. Iya. Izinkan hamba menjemput Gusti Ayu. Iya, aku setuju Ngarsojobo. Jemput dia dan hadapkan padaku. Kutunggu di dalam ageng. Mohon pamit, Gusti. Iya, silakan. Bagaimana, Wirat? Kita lebih mendekat atau di sini saja? Tidak usah kita. Di sini saja cukup. Ya. Jagat, rumah siapa itu? Menurut ibu di rumah ujung sana, itu rumah Nyi Rampak, sang peramal. Sang peramal? Iya. Lihat itu. Hei, itu! Mereka di sana! Ayo cepat! Itu Ratu Pandu. Dia pasti mencari Gusti Dewi Sukesi. Ayo. Beribu terima kasih, Gusti. Selamat jalan. Iya. Zamprong, bawa Dewi Sukesi ke hadapanku. Baik, Nyi Ratu. Maaf, Gusti Ratu. Silakan Gusti Ratu mundur.
kasih sudah Wirat, Lokahita, dan Jagat Satria. Lagi-lagi kalian menolongku. Kami terpaksa tetap mengawal karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Gusti Ratu. Iya. Aku juga berterima kasih pada Nyi Jantur yang menyelamatkan aku dari serangan Ratu Pandulu. Tapi, kenapa Nyi Jantur bisa tiba-tiba datang? Apa secara diam-diam Nyi Jantur ikut mengawasiku dari udara? Saya kan memang petugas pengawas udara untuk Malwapati dan semua penduduknya, Gusti Ayu. Oh, ya sudah. Tapi setelah ini, tolong jangan dikawal-kawal lagi aku. Biarkan aku bebas melenggang. Sowan Romo Prabu ke Kertanegara. Baik, Gusti Ayu. Ya. Mohon maaf, Gusti. Iya. Hamba diutus Romo Prabu untuk menjemput Gusti. Romo Prabu tahu kalau aku ada di sini. Iya. Ya sudah kalau begitu. Baik, Gusti. Nyi Jantur, tolong. Jangan ditinggal lama-lama ya, Nyi ya. Ya, takut. Terima kasih ya, Nyi ya. Kamu cepet-cepet datang. Dasar penakut. Aku bukannya takut, aku hanya deg-degan. Sudah. Langsung terbang. Ayo, jalan. Jangan cepet-cepet ya, Nyi ya. Pelan-pelan saja. Gusti Prabu, Gusti Putri mau menghadap. Ya, silakan. Silakan. Gusti Putri menghadap, Gusti. Sembah Nanda Katu, Romo Prabu. Sembahmu kuterima. Duduk. Kanda, jangan langsung marah, Kanda Prabu. Mohon negurnya baik-baik. Ya. Ngarsojobo, Iya, Gusti. benar hanya 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda yang mengantarnya? Kasinggihan dawuh, Gusti. Cukup kalau begitu. Tinggalkan aku. Mohon pamit, Gusti. Iya. Ni Dewi, tolong jawab pertanyaan Romo. Kenapa Nanda lebih mementingkan datang ke Nyi Rampak daripada menghadap Romomu? Mohon maafkan Nanda, Romo. Nanda tidak bisa mengelak. Kedatangan Nanda ke Nyi Rampak diketahui oleh prajurit ronda. Dan karena itulah Romo mengutus Ngarsojobo untuk segera menjemput Nanda. Kenapa dia ke Nyi Rampak? Kenapa? Nanda. Ni Dewi, ketahuilah, Nanda ini garwo Raja Agung Anglingdarma. Dan sebagai putri Raja Kartanegara, sangat tidak pantas Nanda pergi ke Nyi Rampak peramal itu. Coba renungkan, anakku. Romo Prabu. Camkan itu. Nanda, Romo menjadi tidak mengerti. Kenapa Nanda bertindak sembrono seperti itu? Romo. Jawab dengan jujur. Apa yang Nanda harapkan dari Nyi Rampak? Ada masalah apa sehingga Nanda membutuhkan seorang peramal? Tidak ada masalah penting yang membuat Nanda ke Nyi Rampak, Romo Prabu.
Tidak ada masalah penting bagaimana, Nanda. Kalau kenyataannya Nanda datang ke Nyai Rampak daripada menghadap Romo. Romo Prabu. Ni Dewi. Kanda Prabu. Ni Dewi masih lelah. Dinda kira biarlah Dinda saja yang bicara dengannya. Siapa tahu dengan Dinda, dia bisa lebih berani bicara. Ya, silakan. Silakan. Tapi tunggu dulu. Ingat, pada makan malam nanti, aku sudah harus mendapatkan jawabannya. Iya. Mohon pamit, Romo Prabu. Silakan. Kenapa dengan Ni Dewi? Ada masalah apa di Malwapati? Kalian harus benar-benar melakukannya dengan sepenuh hati. Kalian siap? Siap! Lakukan! Siap! Awasi mereka. Lihat itu. Kita butuh padepokan itu dan orang-orangnya Rupa Kenca. Iya, Kakak. Jadi, yang harus kita lakukan apa? Kita minta baik-baik pada mereka untuk menyerahkan padepokan itu. Tapi kalau mereka menolak, kita tunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada mereka. Iya. Siapkan anak buahmu. Baik, Kakak. Ingat, jangan cabut pedang sebelum ada perintah. Baik. Siapa kalian? Aku Hanusara. Hanusara? Kalian kenal? Baik. Mau apa kalian ke sini? Serahkan baik-baik padepokan ini padaku. Dan kalian semua akan aku angkat sebagai kerabatku. Menyerahkan padepokan ini padanya dan aku dianggap sebagai kerabatnya. Kurang ajar. Kurang toto kamu. Usir mereka dari sini. Serbu! Serang! Ayo serang! Serang! Hentikan! Kalian ingin seperti guru kalian? Kalian ingin seperti guru kalian? Tidak, Tuan. Kami menyerah. Bagus, bagus. Sekarang dengarkan pengumumanku. Dengar. Padepokan ini aku beri nama Songgol Langit. Aku penguasanya dan Adi Rupa Kenca wakilnya. Kalian bukan anak buah atau budak lagi. Tapi kalian menjadi kerabatku. Terima kasih, Tuan. Ayo, teriakan hidup Songgol Langit. Hidup Songgol Langit! Hidup Songgol Langit! Hidup
Hidup Sanggo Langit! Hidup Ki Hanusara! Hidup pimpinan kita! Hidup Ki Hanusara! Hidup pimpinan kita! Hidup Ki Hanusara! Hidup pimpinan kita! Kamu tunggu di luar saja, Salindri. Ngestoaken dawuh, Gusti. Kenapa? Ada masalah apa? Bertengkar dengan Nanda Prabu Anglingdarma? Tidak, Bunda. Lalu? Kenapa Nanda datang ke Nyirampak? Tidak ada apa-apa, Bunda. Tidak ada apa-apa. Nanda khusus datang ke Nyirampak, tapi Nanda bilang tidak ada apa-apa. Kok aneh? Benar, Bunda. Tidak ada yang penting yang harus Nanda sampaikan pada Bunda. Di samping aneh, ini juga tidak masuk di akal. Bunda, kalau memang Nanda tidak melakukan apa-apa, haruskah Nanda mengatakan yang tidak Nanda lakukan? Baik, Nanda boleh tidak mengaku. Tapi Bunda yakin, Salindri akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan Salindri harus bicara. Salindri? 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 Ini Salindri tidak ada, Bunda. Nanda lihat sendiri. Iya, kemana kalau begitu? Nanda tunggu di situ, biar Bunda yang cari. Baik, Bunda. Aku setuju kamu kabur, Nyi Salindri. Tapi, kemana kamu sebenarnya? Salindri, tolong jawab sekali lagi pertanyaanku. Benarkah Gustimu menanyakan ramalan karena ingin tahu apa yang akan terjadi pada cucuku, Raden Danurwenda? Kasinggihan dawuh Gusti Prabu, hanya itulah yang ditanyakan oleh Gusti Ayu Sukesi. Dan benarkah yang dikatakan ramalan Nyi Rampak bahwa Raden Danurwenda akan menjadi raja? Itulah yang hamba dengar, Gusti Prabu. Dan jawab dengan jujur. Apakah benar bahwa kedatangan Gustimu ke Nyi Rampak tidak ada masalah lain? Tidak, Gusti. Gusti Ayu datang hanya untuk mengetahui ramalan daun pandan yang dibacakan oleh Nyi Rampak. Tidak lebih dari itu, Gusti. Baik. Kamu boleh kembali ke Gustimu. Baik, Gusti. Hamba Gusti. Emban, antarkan dia. Baik, Gusti. Mohon pamit, Gusti. Ya. Mohon ampuni hamba, Gusti. Hamba... Kamu boleh keluar, Salindri. Biar aku yang menjelaskan pada Gusti Ratumu. Ngestoaken dawuh, Gusti. Ngestoaken dawuh. Dinda. Tunggu. Haruskah Kanda Prabu bicara langsung pada Salindri? Apakah hal ini tidak... Maafkan Kanda, Dinda. Kalau tidak begini, masalahnya tidak akan cepat selesai. Kita tidak perlu menunggu sampai makan malam. Lalu hasilnya? Ini masalah cucu kita, Danurwenda. Danurwenda? Ya. Maksud Kanda? Sukesi menanyakan ramalan masa depan Danurwenda. Dan hasil ramalan daun pandan Nyi Rampak melegakan hatinya. Jadi tidak ada salahnya kita ikut merasa lega. Sebab apa yang kita khawatirkan selama ini tidak terjadi. Terima kasih, Salindri. Terima kasih. Kamu memang abdiku yang paling setia. Yang mau mengerti dengan apa yang aku inginkan. Terima kasih. Nyadong dawuh, Gusti. Ya. Sekarang kamu boleh istirahat. Mohon pamit, Gusti. Ya. Kanda,
Ada apa, Dinda? Dinda memanggil Kanda. Iya, Kanda Prabu. Ada apa? Putra-putra belum pulang, Kanda? Belum. Kenapa? Dinda melihat Angling Kusuma dalam bahaya. Hah? Dalam bahaya? Iya, Kanda. Bahaya bagaimana? Tidak terlalu jelas, Kanda. Tapi bayangan yang Dinda dapat pada waktu semedi, bahaya itu menghadang ketika Angling Kusuma dalam perjalanan pulang. Baik. Kalau begitu Kanda sendiri akan menyusul. Kanda, tunggu. Kanda berangkat sendiri. Iya, kenapa? Apa tidak perlu membawa... Membawa apa? Dinda. Dinda Prabu. Mohon izin menyusul para putro, Dinda Prabu. Para putro? Para putro kenapa, Kanda? Kanda punya firasat kurang baik di perjalanan pulang mereka. Kelihatannya bayangan yang Dinda Sekarwangi dapat dalam semedi sama dengan firasat Kanda. Oh ya? Bayangan apa, Dinda Dewi? Angling Kusuma dihadang bahaya, Kanda Patih. Oh, ini tidak bisa ditunda lagi. Kanda mohon izin, Dinda Prabu. Saya bersama Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Katiwanda. Mohon pamit. Iya. Pamit mundur, Dinda Prabu. Pamit mundur, Gusti. Dinda, sepertinya Kanda... Kanda, tidak usah. Kanda tidak percaya pada Kanda Madrim. Iya, tapi... Kanda Madrim akan menggunakan Aji Kilat Buwono. Jadi mereka tidak mungkin terlambat, Kanda. Ingat, pencegatan kita kali ini tidak boleh gagal. Ini semua harus berjalan sesuai dengan rencana. Aku akan berpura-pura menculik Raden Danurwenda. Yang lain harus menghabisi Pangeran Angling Kusuma dan Raden Ramajagandhi dan para prajuritnya. Beres! Dan ingat, jangan menggunakan taktik penyerangan seperti kemarin kita lakukan. Tapi kita menggunakan taktik yang kedua. Kalian mengerti? Kalau gagal, kita pakai taktik yang ketiga. Dan kalian harus cepat tanggap membaca situasinya nanti. Kita harus menang karena kita lebih banyak dan kuat. Beres! Rencana penyerangan seperti biasa yang sering kita lakukan. Mengerti? Mengerti! Brewok. Ya, Ki, ada apa? Kamu dan orang-orangmu hanya boleh turun kalau para pemanah itu gagal. Mengerti? Mengerti, Ki. Codet. Ya, Ki, ada apa? Kamu dan orang-orangmu jangan berhenti memanah sebelum mereka terbunuh semua. Mengerti? Mengerti, Ki. Bagus. Sekarang ambil tempat masing-masing. Cari tempat masing-masing. Ayo. Siap, mereka sudah mendekat. Arahkan panah kalian. Baik, arahkan panah ke sasaran. Siapkan pedang kalian. Siapkan pedang. Siap. Ingat, begitu Raden Danurwenda kusambar, kupisahkan dari mereka, baru kalian memanah. Baik, Ki. Tahan! Maaf Danurwenda, semua ini aku lakukan demi tahtamu. Dari ilmu yang digunakan,
Sepertinya aku pernah mengenalnya. Siapkan pada kalian. Tunggu dulu. Patih Batik Madrim dan teman-temannya. Tidak mungkin kita kalahkan. Lebih baik kita mundur. Benar. Mundur! Ki Parusa. Ada apa ini, Paman? Kenapa sampai begini, Paman? Ki Parusa, apa yang telah Aki lakukan? Danur. Untuk apa ini, Paman? Untuk apa semua ini, Ki? Untuk apa? Aki yang begitu saya hormati, yang begitu saya sayangi. Kenapa tega Aki melakukan ini? Kenapa, Ki? Untuk ini. Untuk kekuasaan. Untuk Danur Wenda. Kekuasaan apa, Ki? Mundur. Jangan dekat. Aku Danur Wenda. Sampaikan salamku pada Gusti Prabu Angling Dharma karena aku telah berkhianat. Aki! Ki Parusa. Ki Parusa. Kanda. Ki Parusa. Ia berat menanggung malu. Ayo, makamkan dia secara baik-baik. Kenapa? Kenapa, Guru? Kenapa Ki Parusa harus mati terhina seperti ini? Apa yang telah terjadi sebenarnya, Ki? Kenapa Ki Parusa memimpin serangan itu? Apa yang menyebabkan Ki Parusa berbuat seperti itu? Jawab, Ki! Jawab pertanyaanku, Ki! Kenapa Ki Parusa? Kenapa bisa jadi begini? Siapa yang menyuruhmu, Ki? Jawab, Ki! Jawab! Jawab pertanyaanku, Ki! Jawab! Ki Parusa. Nanda dan Nupenda, ribuan kali Nanda bertanya. Ki Parusa tetap tidak bisa menjawabnya. Nanda terpaksa bertanya pada jasad yang dibakar ini, Wah. Karena Nanda bingung. Kenapa Ki Parusa melakukan tindakan tidak terpuji ini, Wah? Nanda dan Nupenda, kalau Ki Parusa mau memilih, dia pasti memilih menjawabnya daripada menghujamkan keris ke perutnya sendiri. Lalu bagaimana bisa kita ketahui kenapa Ki Parusa bisa menjadi senekat ini, Wah? Apa ini ada hubungannya dengan... Tidak. Tidak. Jangan hubungkan peristiwa ini dengan ibumu dan Nurwenda. Tapi, Wah, Ki Parusa sangat tunduk dan patuh pada Bunda Sukesi. Iya, tapi sebaiknya jangan dihubung-hubungkan. Lalu, bagaimana Nanda bisa mendapat jawabannya, Wak? Pada saatnya nanti, jawaban itu akan datang sendiri. Tugas kita sekarang adalah menghantar kepergian Ki Parusa dan memohon kepada Sang Hyang Widi agar dosa-dosa Ki Parusa diampuni. Iya, Wak Patih. Nanda mengerti. Kalau begitu, lakukan itu. Dan setelah itu, kita tinggalkan tempat ini. Baik, Wak Patih.
Ini adalah abu jenazah Ki Parusa. Sayang sekali. Orang bijaksana seperti Ki Parusa harus tewas begitu saja meninggalkan aib. Iya. Ternyata kepatuhan dan kesetiaan bisa merusak akal sehat dan kebijaksanaan seseorang. Iya. Itu memang sering terjadi. Angling Kusuma dan Nurwenda Ramajagandhi. Simpan abu Ki Parusa ini dengan baik. Sementara kita menunggu Dinda Dewi Sukesi kembali ke Malwapati. Baik Romo. Bawalah. Mohon pamit, Romo. Mohon pamit, Paman. Kanda Batik Madrim, bagaimana pendapat Kanda tentang putra-putra kita? Begini, Dinda Prabu. Dan Nurwenda mewarisi sifat Dinda Prabu. Sedangkan Angling Kusuma mewarisi sifat ibunya, Dewi Sekarwangi, yang penuh dengan kasih sayang. Iya. Dan Nanda Ramajagandhi, seorang pemuda yang bijaksana, seperti sikap Kandapati. Dia adalah orang yang patut diandalkan. Ya, itu yang kami harapkan. Dan semoga mereka menjadi tiang-tiang pewaris Malapati. Iya, semoga. Iya. Kalian siap? Siap! Ayo, siapkan tameng kalian. Serang! Cukup bagus. Brajawati dan Brajabanyu kita bisa angkat sebagai senopati agul kita. Iya, Ki. Jabatan itu sesuai dengan kepadanya. Iya. Cukup. Brajawatu, Brajabanyu. Kalian aku angkat sebagai senopati agul Songgo Langit. Terima kasih, Ki. Terimalah hormat kami untuk Ki Hanusara dan Rupakenca pemimpin kami. Begitu Bunda masuk, kamu tidak boleh menjawab pertanyaan apapun dari Bunda. Biar aku saja. Mengerti? Baik, Gusti. Dayang, kalau sudah siap, tolong angkut barang bawaanku ke kereta ya. Baik, Gusti Ayu. Ayo cepat. Ayo Salindri. Nanda. Bunda. Jadi Nanda pulang ke Malwapati hari ini? Iya, Bunda. Apa tidak bisa ditunda? Tidak, Bunda. Jadi apa keperluan Nanda sebenarnya ke Kertanegara? Tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan? Dan sebelum rasa kangen terpenuhi, Nanda harus kembali ke Malwapati tanpa bisa dicegah. Loh, kenapa Bunda bertanya begitu? Karena Bunda merasa aneh dengan apa yang Nanda lakukan. Bunda? Sukesi, kalau sebelum ini Ramandamu meributkan persoalan kepergian Nanda ke Nyirampak Peramal itu, maka sekarang Bunda yang terpaksa meributkan kepulangan Nanda yang terkesan buru-buru. Bunda, Nanda kira kangen Nanda pada Bunda dan Romo sudah cukup.
Jadi tidak ada salahnya kalau hari ini Nanda kembali ke Malopati, Bunda. Nanda, keberadaan Nanda di sini tidak ada sepekan. Apa tidak lelah di jalan? Malopati Kertanegara itu cukup jauh, Sukesi. Bunda, bagaimanapun juga, Nanda tetap harus pulang sekarang, Bunda. Tidak enak meninggalkan Kanda Prabu terlalu lama. Ya, tidak apa-apa. Kalau Nanda mau pulang sekarang, silakan. Tapi Patih Ngarsojobo akan mengantar Nanda sampai perbatasan Malopati. Agar Romo yakin Nanda tidak mampir kemana-mana. Romo, apa ini tidak berlebihan kalau harus diantar Patih Ngarsojobo segala? Itu sudah menjadi keputusan ya. Demi keamanan Nanda di perjalanan. Romo. Berangkatlah sekarang. Silakan. Patih Ngarsojobo sudah menunggu Nanda di luar. Ngestu akan dahu, Romo. Tapi kalau Nanda boleh... Restu Romo selalu bersamamu, Sukesi. Dan sampaikan salam Romo pada Nanda Prabu. Iya, Romo. Mohon pamit, Romo. Iya. Hati-hati, Nak. Iya. Pamit, Bunda. Hati-hati. Selamat ya. Mohon pamit, Gusti. Kanda, kenapa Kanda tidak berusaha mencegah agar Sukesi tinggal 1 atau 2 hari lagi? Buat apa? Ada yang ingin Dinda tanyakan padanya. Lebih cepat kembali ke Malopati lebih baik. Karena Kanda merasa putrimu sangat ditunggu oleh Nanda Prabu Angling Dharma dan cucu kita Danurwenda. Untuk apa kita menahan lagi? Iya kan? Bagaimana Yang Mulia? Yang Mulia setuju dengan saya punya usul? Kakang Singamandala, bagaimana pendapat Kakang? Baik, begini Adi Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita menangkap Dewi Sukesi sebagai sandera. Selain pekerjaan itu mudah, tapi hasilnya sangat berharga bagi kita. Acai. Iya Yang Mulia. Dengan diculiknya Dewi Sukesi, Angling Dharma pasti akan marah. Dan orang marah biasanya akal pikiran bisa hilang, Angling Dharma akan nekat menyerang pusar angin dan mengabaikan perhitungan dan kecermatan. Prabu Angling Dharma akan lupa bahwa siapapun akan sulit menjangkau pusar angin. Iya, Adi Prabu. Siapapun yang berhasil naik ke pusar angin akan hancur oleh jebakan dan terjangan panah prajurit pusar angin. Baik. Kalau memang apa yang diperlihatkan oleh cermin sihir itu benar, silahkan hadang dan tangkap Dewi Sukesi. Setelah Dewi Sukesi berada di pusar angin, barulah kita beritahu Angling Dharma bahwa istri tercintanya ada di sini. Izinkan kami berangkat sekarang. Silakan. Mari Tuan Bahri. Kuharap kalian berhasil.